Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi lingkaran kegiatan 7.1, yaitu mengenal lingkaran. Oke, kita akan mulai ya. Di sini ada ayo kita amati lingkaran. Nah, jadi kalau lingkaran seperti ini ya, berupa kurva tutup. Nah, kalau lingkaran ini berupa kurva yang tertutup. Dan lingkaran juga itu terdiri dari berbagai titik yang memiliki jarak yang sama di antara titiknya. Jadi masing-masing itu jaraknya mempunyai jarak yang sama. Seperti itu. Nah, kalau kita tahu bahwa segitiga ini kan terdiri dari 3 titik ya. Segi 4 dari 4 titik, segi 5 ya. Segi 5 terdiri dari 5 titik dan segi 6 terdiri 6 titik. Ya, semakin banyak titiknya akan menjadi lingkaran. Nah, kalau bukan lingkaran ya, lihat nih. Ini tidak menyambung di antara masing-masing titiknya ya. Tidak menyambung sama sekali dan mempunyai jarak yang berbeda. Misalkan ini aja bisa misalkan 1 nanometer ya, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga lihat jari-jarinya akan selalu sama dari titik pusat ke garis luar lingkarannya seperti itu ya. Jadi akan terlihat setiap jari-jari memiliki ukuran panjang yang sama. Oke. Nah, kalau kalian lihat oval ya, ini bentuknya oval. Oval ini kalau dia jari-jarinya akan selalu berbeda ya. Misalkan kita ambil R1, kita bandingkan dengan R3. Kalian bisa menggunakan penggaris dan itu pasti akan memiliki jarak yang berbeda di antara titik pusat atau key dengan si kurvanya. Oke, kurva itu yang garis luar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang, lingkaran merupakan salah satu kurva tutup sederhana yang membagi ya, ini pengertian dari lingkaran nih, yang membagi menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam ya, bagian dalamnya itu yang ini ya, dan bagian luar lingkaran, yang ini ya. Oke, nama lingkaran biasanya sesuai dengan nama titik pusatnya. Misalkan titik pusatnya P, berarti lingkaran P. Kalau titik pusatnya Z, ya berarti lingkaran Z. Seperti itu adik-adik. Oke, pada gambar di samping, contoh bentuk lingkaran dengan titik pusatnya P ya, biasa disebut dengan lingkaran P. Benar kan tadi yang kakak bilang ya? Kalau misalkan ini Z, maka lingkaran Z titiknya. Seperti itu ya. Selanjutnya, biasanya kalau untuk jari-jari ya, jari-jari itu disimbolkan dengan R ya. Kalau diameter apa? Diameter disimbolkan dengan D. Di mana dari titik kurva ke titik kurva yang lain ya. Oke, itu namanya diameter dan disimbolkan biasanya D. Oke. Nah, di sini sekarang ada masalah 7.1. Seorang tukang kayu yang membuat peralatan rumah tangga perlu untuk memotong papan yang terbentuk persegi atau persegi panjang menjadi lingkaran. Tukang kayu tersebut menemui masalah untuk menentukan titik pusat lingkaran yang akan dibuat. Dapatkah kalian membuat tukang kayu agar mendapatkan bentuk lingkaran sebesar mungkin dari papan tersebut? Oke, ini alternatif pemecahan masalahnya ya. Di sini akan sedikit ada animasi dan ada video lanjutannya menggunakan jangka ya. Sekali lagi, alatnya adalah jangka. Bentuknya seperti apa? Nanti kita akan membuatnya juga ya. Yang pertama, sketsalah bentuk persegi pada papan tersebut. Oke, kita akan bentuk persegi ya. Misalkan panjang garisnya itu 5 cm. Kita buat lagi 5 cm, buat lagi 5 cm dan menjadi persegi seperti ini ya. Oke. Langkah kedua, gambarlah kedua diagonal persegi tersebut hingga bertemu di satu titik. Oke. Diagonal berarti dari sini hingga sini. Kita buat diagonalnya. Oke, dan bertemu satu titik ya di sini ya titiknya. Kita lanjut lagi. Langkah ketiga, lingkaran bisa digambar dengan pusat titik tersebut dan jari-jari setengah panjang sisi persegi. Nah,
kita akan melihat cara menggunakan jangka pada gambar ini ya. Maka akan menjadi seperti ini ya gambarnya. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Masalah 7.2. Gambar di samping adalah foto salah satu peninggalan sejarah yaitu Stonehenge yang berada di Inggris. Seorang arkeolog menduga bentuk utuh Stonehenge adalah lingkaran. Namun, dia tidak bisa menentukan berapakah jari-jari lingkaran dari susunan Stonehenge. Karena bentuknya hanya berupa busur, andaikan kalian menjadi penemu tersebut, apa yang kalian lakukan untuk menentukan posisi titik pusat Stonehenge dan membuat sketsa lingkarannya? Oke. Sebenarnya langkah pertama buatlah sketsa berbentuk Stonehenge. Nah, ini kalian bisa lebih bagus lagi gambarnya ya. Mungkin di kertas seperti ini gambarnya. Misalkan kita buat ya. Nah, yang ini seperti ini ya, hampir mirip. Oke. Nah, buatlah dua ruas garis yang terbentuk dari dua pasang titik berbeda pada lingkaran. Nah, misalkan kita buat di sini. Garisnya itu tidak boleh sejajar. Oke, berarti misalkan di sini ya. Oke. Kita tarik garis seperti ini. Oke. Buatlah garis tegak lurus. Misalkan seperti ini. Nah, oke. Kedua garis tersebut dipotong tepat pada satu titik, berarti intinya bertemu di sini ya. Nah, ukurlah jarak antara titik pusat dengan suatu titik di lingkaran yang selanjutnya disebut jari-jari. Kemungkinan kalau bertemunya di sini ya, nanti kalian hanya mengukur menggunakan penggaris jarak dari titik pusat ini ke sebelah kurvanya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nanti kita akan belajar. Selanjutnya pertanyaan kritis. Pada langkah 2 ada catatan bahwa ada dua garis yang tidak boleh sejajar. Mengapa ya? Karena kalau kalian misalkan buat ini lingkaran, aduh lingkarannya jelek banget ya. Dia garisnya sejajar, misalkan buatnya seperti ini. Nantinya jarak yang paling misalkan mendekati tengah ini akan berbeda dengan jaraknya seperti ini ya. Karena jika sejajar mempunyai diameter yang berbeda. Mempunyai diameter, jarak aja deh ya, kita ganti mempunyai jarak yang berbeda. Dan tidak mempunyai titik pusat. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Nah, untuk memahami unsur-unsur lingkaran yang berupa garis dan ciri-cirinya, misalkan busur. Ciri-cirinya yang pertama adalah berupa kurva lengkungan. Nah, simbolnya kalian bisa lihat ya, misalkan kalau A ya, A ke D ya, yang garis merah ini ya, yang garis merah itu disebutnya minor ya. Berhimpitan dengan lingkaran tentu saja berhimpitan, kayak misalkan garis seperti ini ya, garis lurus. Kan kalian udah belajar ya. Terus misalkan kita buat lagi. Nah, garis biru ini nama, kalau misalkan dia satu garis yang sama berarti berhimpit seperti itu. Kita lanjut lagi. 3, jika kurang dari setengah lingkaran atau sudut pusatnya kurang dari 180. Nah, kalau satu lingkaran itu sudutnya adalah 360. Makanya disebutnya di sini setengah lingkaran, maka 360 dibagi 2 itu 180.
Kalau sudutnya kurang dari 180, itu disebut busur minor kayak ini nih. Ini 90 derajat ya. Makanya disebut busur minor. Sekarang jika lebih dari setengah lingkaran, sudutnya itu lebih besar dari 180 derajat, disebutnya busur mayor. Nah, ini busur mayor. Kenapa ini hampir 270 derajat nih yang merah ini ya. Oke. 5 itu busur setengah lingkaran berukur sudut pusatnya itu 180 derajat. Nah, ini nih yang merah ini setengah lingkaran atau 180 derajat ya. Keterangan untuk selanjutnya jika tidak disebutkan mayor atau minor, maka yang dimaksud adalah minor. Jadi kalau tidak disebutkan mayor atau minor, kita anggap saja dia minor ya atau kecil ya. Nah, lambangnya seperti ini nih adik-adik. A ada garis lingkungan ya, ada garis lengkung AD. Seperti itu. Nah, kalau ACD nih, seperti ini juga bisa ya simbolnya. ACD RST ya. RST. Oke. Kalau ini juga ACD. Jadi yang melewatinya. Nih, ACD. Ini seharusnya RTS ya harusnya. Nggak apa-apa ya tapi ya. Kita lanjut lagi. Jari-jari. Nah, sekarang ciri-cirinya apa? Berupa ruas garis, tentu saja ya, ruas garis di mana-mana. Kalau jari-jari ruas garis. Menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Penulisan simbolnya apa? Misalkan lingkaran O ya, tadi kan kita udah belajar ya. Ini kalau titik pusatnya namanya O, maka ini lingkaran O. Berarti OD ya, ada garis lurusnya. Begitu juga dengan lingkaran P, PM. Nah, ada garis lurusnya ya. Seperti itu. Sekarang kita akan lanjut lagi ke bagian diameter. Ciri-cirinya berupa ruas garis menghubungkan dua titik lingkaran ya. Tadi kan lingkaran itu terdiri dari berbagai titik. Misalkan kita ambil di sini ya. Tetapi dia harus melalui titik pusatnya. Nah, di sini. Kalau misalkan di sini, gimana? Nah, ini bukan diameter ya. Kalau titik pusatnya di sini, kalau dia membuat garisnya di sini, maka bukan diameter. Oke? Dan simbolnya sama seperti jari-jari ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang tali busur. Ciri-ciri yang pertama ya, berupa ruas garis ya. Dua, menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, kalau kalian bagian tadi yang diameter ya, kalau dia tidak melewati titik pusat, maka disebutnya dengan tali busur. Simbolnya apa? Simbolnya dari F, ada garis di atasnya ya. Itu namanya tali busur. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau yang ini nih, yang SU. Nah, harusnya si SU ini ya. SU ini seharusnya diameter ini ya. Ini seharusnya diameter. Nah, ini diameter nih. Karena dia melalui titik pusat ya. Oke, ini diameter nih salah ya. Nah, oke kita lanjut lagi. Sekarang untuk apotema. Nah, ciri-ciri yang pertama itu berupa ruas garis tentu saja ya. Sekarang menghubungkan titik pusat ya, titik pusat yang ini dengan satu di tali busur. Tali busur kan yang tadi ya tidak melewati titik pusat ya. Maka dibuat seperti ini dan dihubungkan dengan garis tegak lurus. Tegak lurus apa simbolnya? Simbolnya ini nih ya. Ini simbolnya nih. Kayak ada segi 4 gitu ya. Oke. Atau biasanya simbolnya itu seperti ini. Ada juga yang menuliskan simbolnya seperti ini. Nah, kebalik. Nah, seperti ini ya. Oke, ada tuh yang seperti itu ya. Jadi nggak masalah. Ini namanya tegak lurus. Makanya disebut garis yang merah ini ya, garis merah ini sebutnya apotema ya. Garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan tali busur. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang unsur-unsur lingkaran yang berupa luas serta ciri-cirinya. Juring. Oke, juring ya. Ciri-cirinya yang pertama adalah berupa daerah di dalam
lingkaran ya. Kalau di dalam lingkaran berarti di sini ya. Lihat ya. Kita lanjut lagi. 2 dibatasi oleh 2 jari-jari. Ya, dibatasi ya. Misalkan dari jari-jarinya apa? Kalau untuk yang lingkaran O, jari-jarinya kan adalah A ke O ya, jari-jarinya nih. Di jari yang pertama. Terus yang kedua apa? Dan O, B. Nah, seperti ini. Jadi dia ada 2 jari-jari yang membatasi. Sekarang jari-jari yang membatasi membuat titik ujung busur lingkaran ya, benar ya. Titik ujung busur lingkaran ya. Oke, ini benar ya. Nah, lihat lagi sama seperti tadi, kalau minor itu biasanya kurang dari 180 derajat. Nah, yang ini sepertinya 90 derajat, makanya disebut minor. Kalau mayor itu lebih dari 180 derajat. Nah, ini ya yang merah ini sudutnya adalah kayaknya 270 deh ya. Kayaknya 270. Nah, menentuin sudutnya dari mana, Pak? Oke, menentuin sudutnya dari dekat titik pusatnya yang ini. Oke. Nah, kalau yang ini berarti yang ini ya. Oke. Nah, sekarang yang ini ya. Ini juring ya. Juringnya itu berada di dalam. Kalau diameter, berarti diameter K ke J. Tapi kalau juring yang ada di dalamnya. Ya, karena kan dia dibatasi oleh jari-jarinya apa? Kaki dan J. Jadi ada 2 jari-jari ya. Sesuai dengan ciri-cirinya. Kita lanjut lagi. Tembereng. Nah, tembereng ya. Ciri-ciri yang pertama adalah berupa daerah di dalam lingkaran. Dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Berarti kalau ini ya, ininya kan tali busurnya yang membatasi si temberengnya ya. Nah, ini sebutnya minor. Yang besar tentu saja mayor ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Sekarang sudut pusat. Ciri-cirinya yang pertama terbentuk dari 2 sinar garis atau kaki sudut. 2 kaki sudut berhimpitan dengan jari-jari lingkaran. Yang ketiga, titik sudut berhimpitan dengan titik pusat lingkaran. Pada gambar di samping, di bawah ya, sudut pusat AOB dituliskan dengan sudut AOB atau alfa ya. Atau alfa, ini alfa. Alfa. Jika pusat JPG itu atau bisa disebutnya sudut JPG atau beta, ya ini beta, yang ini beta nih. Oke. Dan jika pusat kaki J ditulis dengan theta. Nah, ini theta ya. Theta. Kalau misalkan seperti ini juga sama aja ya. Kalau untuk dia 180 derajat. Dia mau yang atas atau yang bawah pun sama. Tetapi kalau untuk yang gambar 1 sama gambar 2 itu tergantung dari soalnya ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Keterangan. Nah, untuk istilah busur, juring, tembereng maupun sudut jika disebutkan secara spesifik minor atau mayor, maka kita sepakati minor ya. Jadi ada kesepakatannya. Kalau misalkan nggak disebutin minor atau mayor, kita sepakati adalah minor. Oke. Kita lanjut lagi. Ayo kita menanya. Dari hasil pengamatan berikut ini hal-hal yang penting ditanyakan ya. Apa hubungan antara busur minor dengan busur mayor? Oke. Misalkan kita gambar terlebih dahulu sebuah lingkaran ya. Nah, kita lihat lagi nih. Busur itu bentuknya seperti apa ya busur. Nah, biar kalian paham juga. Busur. Nah, busur itu berarti yang ada di garisnya ya. Oke? Paham ya? Nah, kita buat misalkan seperti ini. Dan busur mayor, kita akan beda warna saja ya. Ini hijau, kelihatan nggak ya?
Misalkan seperti ini. Ini minor ya, yang hijau minor. Ini minor. Sekarang untuk yang merah itu mayor ya. Kita buat yang merah mayor. Nah, ini mayor. Apa hubungannya? Misalkan kita mau sebut di sini titiknya itu adalah jadi lingkaran O ya. Misalkan kita buat seperti ini. Yang ini yang mayor ya, ini mayor. Yang hijau adalah yang minor. Oke. Nah, kita buat gambarnya ya. Hubungannya apa? Nah, kita akan jawab di sini. Busur minor dengan busur mayor atau X, Y ya, kita namain sini X sama Y. Oke. X, Y adalah busur kecil ya, busur kecil lingkaran O. Dimana si X, Y, Z ya, X, Y, Z misalkan di sini Z merupakan busur yang besar. Oke. Kita lanjut lagi. Ukuran busur yang kecil adalah ukuran sudut pusat. YOZ ya, YOZ itu ukuran busur besar yang ditemukan dengan mengurangi ukuran busur kecil 360 derajat. Atau simpelnya seperti ini ya. Kalau kata-kata ini terlalu panjang, kita akan buat lebih simpelnya. Simpelnya seperti apa? Busur minor itu 360 derajat dikurang dengan busur mayor. Nah, seperti itu simpelnya. Oke, itu lebih mudahnya ya. Kita lanjut lagi untuk yang B. Nah, ini B yang belum ya. Udah melanjutkan aja. Nah, untuk yang B mungkin pakai kata-kata saja kalian bisa dengarkan. Untuk yang B, misalkan mengapa tidak ada apotema yang bersesuaian dengan diameter ya. Ini apotema. Nah ya, nih kalian lihat lagi gambarnya apotema itu yang mana nih. Untuk apotema ya, ini apotema. Oke, ini ya, yang garis merah tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke sebelah sini. Nah, apotema itu kenapa tidak ada yang bersesuaian dengan diameter? Apotema kita rubah warnanya garisnya ya. Apotema itu warna garisnya biru. Sedangkan untuk diameter itu warnanya hijau. Nah, seperti ini ya. Jadi, mengapa sih apotema tidak akan selalu bersesuaian dengan diameter ya untuk yang B ini? Karena diameter selalu menjadi titik hubung antara titik pusat ya, antara titik pusat yang ini nih, antara titik pusat dengan dua titik yang lain ya. Sedangkan apotema hanya menghubungkan titik pusat dengan titik pada tali busur saja. Ini apotema tuh yang biru ya. Seperti itu. Oke, tetapi tidak benar-benar menyinggung busur lingkarannya.
Oke, busur lingkarannya apa yang ini? Oke, selesai nih ya. Kita udah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya, di sini kesimpulan dari semua ciri-cirinya ya. Kalau kita gabungkan semua yang tadi ya, jari-jari itu misalkan kita buat, oke, jari-jari itu, jari-jari kalau lihat dari gambar yang ini, yang mana? Jari-jari itu O, D ya, O, D sama dan O, B. Oke, diameter. Nah, diameter di sini ada ya. Tentu saja dari A ke B. Ini namanya diameter. Kenapa? Dia melalui titik pusat. Ya, ini kan titiknya 2 ya. Seperti itu. Maka A, B. Sekarang tali busur. Nah, tali busur. Lihat tuh tali busur. Dari A, ya nih tanda panahnya. AC. Tali busur itu AC. Apotema. Apotema dari O ke E. Ini E ya. Karena kan dia tegak lurus. O, E. Nah, seperti ini. Sekarang juring. Nah, untuk juring berupa daerah di dalam lingkaran ya, di juring nih. Oke. Apa kalau menulisnya caranya? B, O, C. B, O, C. Nah, tanda penulisannya ya. Tanda penulisannya kalian harus ingat seperti ini. Simbol-simbolnya ya. Kalau untuk garis yang miring, nah untuk garis miring itu hanya digunakan pada busur ya. Oke, seperti itu. Sekarang tembereng ya, tembereng. Kalau tembereng ya, lihat nih. Yang A, F, C ya, tembereng. A, F, C. Sekarang kita lihat lagi sudut pusat. Nah, sudut pusat. Kalau sudut pusat misalkan ya, kita buat seperti ini nih. Ini titik sudut pusat. Atau kalau mau kita buat ya, sudut dari DOB. Ini D ya, DOB. Oke, seperti itu. Atau ada lagi nggak yang sudut pusat? Tidak ada ya, karena kan masih ada nih, ada nih. Sudut pusatnya itu adalah A, O, C. Nah, dua ya. Oke. Kita lanjut lagi, tanggapan kritis. Panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Panjang diameter tadi kan A ke B, sedangkan jari-jari itu adalah dari O ke B ya. Berarti setengahnya ya. O ke B kan jari-jari. Ya, berarti kalau jari A ke O itu jari-jari, kalau O ke B juga jari-jari. Berarti iya. Jumlah panjang busur besar dengan busur kecil sama dengan keliling lingkaran. Oke, benar ya. Sekarang busur adalah bagian dari lingkaran kecil. Oke, ini juga ya. Keliling lingkaran adalah busur besar ya. Kalau keliling lingkaran ya, kan sepenuh ya tuh. Kalau keliling lingkaran, ini keliling lingkaran ini kan disebutnya busur ya. Hanya disebutnya busur besar tentu saja ya. Diameter adalah tali busur terpanjang ya. Kalau diameter tali busur terpanjang benar ya. Oke. Apotema selalu tegak lurus. Oke, ini juga lihat ya, apotema selalu tegak lurus. Ini ada tandanya. Luas tembereng sama dengan luas juring dikurangi segitiga, sisanya adalah 2 jari yang membatasi juring dan tali busur pembatas tembereng. Oke. Kita lihat ya, luas tembereng sama dengan luas juring ya. Luas juring ini yang dikurangi segitiga, sisanya yang hanya ada 2 jari-jari. Oh, benar ya. 2 jari-jari dan satu lagi tali busur yang dibatasi oleh tali busur. Oke, benar ya. Tuh, benar kan ya? Oke. Jika semakin besar luas suatu juring,
maka ukuran sudut pusat yang bersesuaian dengan juring tersebut akan semakin besar. Oke, kalau dia sudutnya misalkan BOC ya, sudut BOC-nya semakin besar ya, maka ukuran sudut pusat yang bersesuaian juga akan semakin besar. Oh, berarti benar ya. Jika semakin kecil panjang suatu busur, oh, kalau busur kecil ya semakin kecil ya. Oke, ini juga iya. Kita lanjut lagi. Setiap tali busur adalah diameter. Setiap tali busur adalah diameter. Kita lihat lagi. Setiap tali busur adalah diameter. Oh, ini setiap tali busur adalah diameter. Oh, tidak ya. Ini tidak. Setiap diameter adalah tali busur. Nah, ini juga tidak ya. Lingkaran adalah busur terbesar. Ini iya. Pada tali busur yang berhimpit dengan diameter, tali busur tersebut tidak memiliki apotema. Apakah tali busur berhimpit dengan diameter? Kita lihat lagi ya tali busurnya. Nah, kalau kita melihat dari ciri-cirinya, sebenarnya tali busur itu menghubungkan dua titik lingkaran. Akan tetapi yang harus diperhatikan adalah yang ketiga, apakah dia melalui titik pusat seperti itu ya. Itu yang harus menjadi sebuah pertanyaan. Oke. Berarti punya ya. Ini tetap masih punya. Luas suatu juring sebanding dengan sudut pusat yang bersesuaian dengan juring tersebut. Oke, ini ya. Panjang suatu busur sebanding dengan sudut pusat yang bersesuaian dengan busur tersebut. Oke, ini juga iya. Nah, udah selesai deh. Mungkin sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.